Hello everyone, I'm Sucuk Tapeni. I'm a student majoring in physics class 2023 University of Lampung. Sensor adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari, di rumah maupun di tempat kerja. Mungkin tidak ada hari yang berlalu di mana kita tidak terpengaruh oleh sensor. Pada video ini, kita akan membahas tentang apa itu sensor, bagaimana sifat-sifat sensor, klasifikasi sensor, karakteristik sensor, dan prinsip fisika terkait sensor. Definisi sensor. Sensor adalah suatu komponen atau peralatan yang berfungsi untuk mendeteksi gejala-gejala atau sinyal-sinyal dari perubahan suatu energi, seperti energi listrik, energi fisika, energi kimia, energi biologi, dan energi mekanik. Di sini, output biasanya berupa kuantitas listrik, dan besaran ukur adalah kuantitas fisik, properti, atau kondisi yang akan diukur. Pada PPT ini kita bisa melihat gambar besaran fisika atau kimia dengan menggunakan sensor itu menghasilkan output besaran elektrik. Selanjutnya definisi transducer. Transducer adalah sebuah alat yang bisa digerakkan oleh suatu energi. Di dalam sebuah sistem transmisi akan menyalurkan energi tersebut dalam bentuk yang sama atau dalam bentuk yang berlainan ke sistem transmisi berikutnya. Transducer dapat pula didefinisikan sebagai suatu peranti yang dapat mengubah suatu energi ke bentuk energi yang lain. Bagian masukan dari transducer disebut sensor, karena bagian ini dapat mengindra suatu kuantitas fisik tertentu dan mengubahnya menjadi bentuk energi yang lain. Lalu, sifat-sifat sensor. Sifat sensor dibagi menjadi dua sesuai fungsinya, sensor aktif dan sensor pasif. Sensor aktif membutuhkan energi lain untuk mengkonversi suatu besaran non-listrik ke besaran listrik, sedangkan sensor pasif sebaliknya. Klasifikasi sensor. Sensor dan transducer dapat diklasifikasikan berdasarkan pemakaiannya atau penggunaannya. Metode pengubahan energi dari sifat-sifat dari sinyal keluaran. Yang pertama ada klasifikasi sensor berdasarkan pemakaian atau penggunaannya. Itu terbagi menjadi tiga, yaitu sensor thermal, sensor mekanis, sensor optik. Untuk sensor thermal adalah sensor yang digunakan untuk mendeteksi gejala perubahan suhu atau temperatur pada suatu benda padat, cair, dan gas. Contohnya adalah termokapel, resisten temperatur detektor atau RTD, transistor, dan lain-lain. Yang kedua ada tensor mekanis, itu adalah sensor yang mendeteksi perubahan mekanis seperti perpindahan atau pergeseran, posisi gerak lurus dan melingkar, tekanan, aliran, level, dan sebagainya. Contohnya itu adalah strain Gauss. Yang ketiga ada sensor optik atau cahaya. Sensor yang dapat mendeteksi perubahan cahaya dari sumber cahaya, pantulan cahaya dan bias cahaya yang mengenai suatu benda atau ruangan. Contohnya adalah LDR dan lain-lain. Yang kedua ada klasifikasi sensor dan transducer berdasarkan metode pengubahan energinya. Ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu self-generating transducer atau transducer pembangkit sendiri. Adalah transducer yang hanya memerlukan satu sumber energi. Contohnya termokapel, fotovoltaik, termistor, piezoelektrik, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ada external power transducer atau transducer daya dari luar. Adalah transducer yang memerlukan sejumlah energi dari luar untuk menghasilkan suatu keluaran. Contohnya adalah RTD, strain Gauss, dan lain-lain. Tiga adalah klasifikasi sensor berdasarkan sifat-sifat dasar keluaran. Itu terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu perubahan resistansi. Besaran yang diindra menghasilkan perubahan resistansi pada keluarannya. Contohnya adalah RTD, strain Gauss, dan termistor. Selanjutnya yang kedua adalah perubahan kapasitansi. Besaran yang diindra diterima sensor menghasilkan perubahan induktansi pada keluarannya. Sensor yang menggunakan prinsip perubahan kapasitansi adalah sensor kapasitif. Yang ketiga adalah perubahan induktansi. Besaran-besaran yang diindra menghasilkan perubahan besaran tegangan pada keluarannya yang disebabkan oleh perubahan induktansi pada sensor. Yang keempat yaitu menghasilkan arus listrik. Besaran-besaran yang diindra menghasilkan arus listrik pada keluarannya. Contohnya adalah fotovoltaik. Yang kelima yaitu menghasilkan tegangan listrik. Besaran-besaran yang diindra menghasilkan perubahan tegangan pada keluarannya. Contohnya adalah termokapel dan generator. Selanjutnya karakteristik sensor. Sensor dan transducer memiliki dua karakteristik, yaitu karakteristik statis dan karakteristik dinamis.
Yang pertama ada karakteristik statis, adalah karakteristik yang dimiliki oleh sensor dan transducer pada keadaan stabil. Karakteristik ini tidak dipengaruhi oleh waktu. Karakteristik statis memiliki bagian-bagian yaitu yang A ada akurasi, adalah hubungan ideal antara input dan output yang tidak berubah terhadap waktu. Yang B ada presisi, adalah kemampuan alat ukur untuk memberikan pembacaan yang sama ketika pengukuran besaran yang sama dilakukan secara berulang pada kondisi yang sama. Yang C ada resolusi, adalah kenaikan, ada masukan yang menghasilkan kenaikan yang lebih besar sehingga dapat terdeteksi pada keluaran sensor. Yang D ada sensitivitas, adalah perubahan output yang terdeteksi karena adanya masukan parameter fisis. Yang E ada linearitas, atau didefinisikan sebagai kemampuan untuk menghasilkan karakteristik input dan output secara simetris dan linear. Yang F ada histerisis, adalah penyimpangan dari keluaran output sensor pada titik tertentu dari sinyal input ketika didekati dari arah yang berlawanan. Yang G ada span, adalah jangkauan variabel pengukuran pada instrumen yang direncanakan dapat mengukur secara linear. Yang H ada repeatability, adalah selisih antara dua pembacaan keluaran dalam suatu pengukuran berulang untuk suatu nilai masukan yang sama yang didekati dari arah yang sama dan dengan kondisi kerja yang sama atau serupa. Yang kedua ada karakteristik dinamis, adalah karakteristik yang dimiliki oleh sensor dan transducer pada keadaan akan siap atau keadaan transient sementara. Karakteristik ini dipengaruhi oleh waktu. Karakteristik dinamis terdiri dari yang pertama ada rise time, adalah waktu yang dibutuhkan untuk respon untuk naik dari 10% hingga 90% atau 0% sampai 100% dari nilai akhir. Selanjutnya ada B time constant, merupakan waktu yang dibutuhkan output untuk mencapai nilai tertentu dari nilai maksimum. Selanjutnya ada C dead time atau delay, adalah perbedaan waktu antara input dan output. Dan D ada respon frekuensi, merupakan representasi dari respon sistem masukan yang berupa sinyal sinusoida dengan frekuensi yang bervariasi. Selanjutnya adalah prinsip fisika terkait sensor. Yang pertama ada kapasitansi, pada sensor pergeseran linear dengan kapasitas plat sejajar. Selain harganya murah, sensor pergeseran dan posisi dengan prinsip kapasitansi memiliki resolusi, linearitas, dan frekuensi kerja yang sangat baik. Selanjutnya yang kedua ada magnetik. Sensor yang bekerja berdasarkan prinsip magnetik didasarkan pada perilaku material terhadap medan magnet, serta pengaruh medan magnet pada material bersangkutan. Selanjutnya yang ketiga ada efek piezoelektrik. Suatu sensor piezoelektrik dapat dilihat sebagai suatu sistem yang dapat menyimpan energi mekanik menjadi sinyal atau sebaliknya, dan melepaskan kembali ketika tidak ada gaya yang bekerja. Yang keempat ada gelombang suara. Prinsip dasar yang dipergunakan adalah perambatan gelombang suara atau ultrasonik. Selanjutnya yang kelima ada mekanik. Sensor tekanan mekanik merupakan salah satu contoh sensor yang sudah cukup lama dikembangkan, lebih tepatnya lebih dari 1 abad. Selanjutnya terdapat contoh soal. Terlihat di PPT terdapat soal bola konduktor memiliki jari-jari R dengan muatan positif tersebar di seluruh permukaan. Jika jarak pusat bola ke titik A adalah X dan jarak pusat bola ke titik C adalah Y, tentukan dengan hukum Gauss medan listrik pada titik A, B, dan C. Oke, kita selesaikan soal ini. Pada soal ini, bola konduktor terdapat hukum Gauss untuk menghitung medan listrik di dalam, pada, dan di luar bola. Hukum Gauss menyatakan bahwa flux listrik melalui permukaan tertutup berbanding lurus dengan muatan listrik total yang dilingkupi permukaan tertutup tersebut. Secara matematis ditulis flux E sama dengan Q per epsilon 0 dengan keterangan flux E sama dengan flux listrik, Q sama dengan medan listrik, dan epsilon 0 adalah konstanta. Bola konduktor ini memiliki radius R. Untuk titik A yang berada di dalam bola konduktor, hukum Gauss menyatakan tidak ada medan listrik di dalam bola. R sama dengan X merupakan jari-jari sepanjang X. Q sama dengan 0. Sehingga EA sama dengan Q per 4Pi epsilon 0 R kuadrat sama dengan Q per 4Pi epsilon 0 X kuadrat. Selanjutnya untuk titik B yang tepat di permukaan bola dapat menggunakan hukum Gauss sehingga memiliki Q total sebesar EB sama dengan Q per 4Pi epsilon 0 R kuadrat.
Dan yang terakhir untuk titik J yang berada di luar bola dari hukum Gauss memberitahu bahwa medan listrik di luar bola konduktor bermuatan positif ini memiliki Q total. Persamaan matematisnya adalah R sama dengan Y merupakan jari-jari sepanjang Y. EC sama dengan Q per 4Pi epsilon 0 R kuadrat sama dengan Q per 4Pi epsilon 0 Y kuadrat.